Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat aplikasi CRUD ya, simpan edit hapus, menggunakan pemrograman Java, dan database yang akan kita gunakan adalah MySQL ya. Nah, jadi bayangan aplikasi yang akan kita bangun seperti ini. Ini saya coba jalankan. Nah, aplikasi yang akan kita bangun ini cukup sederhana ya, namun nanti silakan teman-teman kembangkan sesuai dengan aplikasi yang akan dibangun. Nah, misalnya nanti ada NIM, nama, alamat, dan program studi dari data mahasiswa ya. Misalnya saya cari misalnya 13.50.001, saya enter, maka kalau misalnya datanya ada, maka datanya ditampilkan. Kalau tidak ada, maka kita akan ditampilkan pesan data mahasiswa tidak ditemukan. Kalau saya pilih OK dan saya coba cari lagi yang ada datanya, saya enter, maka ini kita coba lihat. Oke, kita tidak menemukan datanya. Coba kita simpan aja ya. Nanti kita akan buat datanya seperti ini. Misalnya ini Muhammad Hafid, kemudian alamatnya misalnya Tarakan, Kalimantan Utara. Kemudian nanti di sini saya pilih program studinya adalah S1 SI ya, atau S1 Sistem Informasi. Nah, di sini kita ada pilihan, kita kalau kosongkan datanya atau inputannya dibersihkan, kemudian kalau simpan dia akan tersimpan ke database, kalau ubah akan mengubah datanya, kalau hapus datanya akan terhapus, dan keluar adalah untuk keluar ke sistem. Nah, di sini oleh karena kita datanya tidak ditemukan, otomatis kita simpan baru, maka button ubah dan hapusnya otomatis disable ya, atau enable-nya kita false-kan seperti itu. Nah, ini kita coba simpan dulu. Nah, maka nanti di sini akan ada pesan simpan data berhasil ya. Nah, kalau kita OK, kemudian kita coba panggil ulang datanya 13.50.013. Nah, maka di sini datanya ditemukan ya. Nah, datanya ditemukan, ini adalah data yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Kalau misalnya mau diubah, misalnya di sini saya ganti alamatnya menjadi Tarakan aja ya. Kemudian saya ubah, atau program studinya kita ganti menjadi S1 TI. Kalau saya ubah, maka di sini akan ada pesan ubah data berhasil. Kemudian kita panggil ulangnya misalnya 13.50.013, maka datanya ditemukan ya. Kemudian alamatnya sudah berhasil diganti. Kemudian program studinya juga berhasil kita ganti dari SI ke TI ya. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus, nah nanti di sini akan ada pesan hapus data berhasil. Kita OK, kemudian kita panggil ulang datanya 13.50.013, maka datanya sudah tidak ada ya. Nah, kemudian database yang akan kita gunakan adalah database MySQL ya. Nah, jadi saya rasa cukup mudah ya untuk membuat aplikasi seperti ini. Gimana caranya? Silahkan teman-teman buat dulu formnya ya, desain formnya. Ini saya sudah duplikat ya, ini yang ref ini adalah aplikasi yang tadi saya jalankan untuk demo. Kemudian CRUD Java ini adalah file yang akan kita buat ya, karena di sini sudah codingannya sudah saya hilangkan semuanya. Nanti kita akan buat satu-satu ya. Nah, jadi apa aja yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama adalah silakan desain formnya dulu ya. Silakan teman-teman desain formnya dulu. Video ini silakan di pause. Kemudian silakan teman-teman tambahkan komponen-komponen yang kita gunakan. Dimana di sini saya menggunakan label. Kemudian di sini ada text field. Lalu di sini ada text area. Kemudian di sini ada combo box ya. Kemudian di sini ada button. Kosongkan, simpan, ubah, hapus, dan keluar ya. Nah, silakan teman-teman buat dulu desain formnya seperti ini. Kemudian kalau sudah didesain, nah nanti silakan kita rename text fieldnya masing-masing ya. Silakan teman-teman samakan aja namanya ya. Jadi kalau sudah teman-teman desain formnya sama seperti ini, kita akan lanjutkan untuk pemberian nama ya. Nah, nanti silakan teman-teman klik kanan, kemudian change variable name-nya. Untuk name saya kasih adalah tnim ya. Kemudian untuk nama saya beri t nama ya, artinya text field nama. Kemudian alamat t alamat ya.
Kemudian untuk program studi saya beri nama T-Prodi ya, T-Prodi. Ya, jadi di sini saya sarankan untuk samakan aja penulisannya. Kemudian selanjutnya adalah button kosongkan ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Di sini saya beri nama B kosongkan, kemudian simpan, B simpan, kemudian selanjutnya B ubah, lalu B hapus, dan yang terakhir adalah B keluar ya. Nah, mungkin teman-teman tanya kenapa sih harus diganti namanya ya. Nah, tujuannya biar nanti ke depannya ketika kita sudah bangun aplikasi yang besar, kita tidak bingung lagi, oh untuk NIM ini text fieldnya text field berapa ya gitu ya. Nah, karena kita sudah beri nama, oh text fieldnya adalah TNIM, kita tinggal panggil TNIM seperti itu ya. Begitu juga dengan button. Jadi usahakan sekecil apapun aplikasi yang kita buat, kita selalu beri nama pada masing-masing komponen seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil desain formnya ya. Silakan teman-teman desain dulu, kalau misalnya belum, silakan di pause videonya, di desain sesuai dengan yang saya buat ini ya. Nah, kemudian step selanjutnya adalah silakan teman-teman buka atau jalankan localhost-nya ya, lalu masuk ke PHP-admin-nya. Kemudian di sini saya sudah membuat database ya. Di sini saya anggap teman-teman sudah paham membuat database di dalam SAMPP ya, atau localhost teman-teman ya. Di sini kita masuk PHP-admin. Silakan teman-teman buatkan database ya. Di sini saya beri nama DB Java ya. Kemudian di dalamnya ada tabel mahasiswa ya. Di sini saya beri nama TMHS. Kemudian struktur tabelnya seperti ini. Di sini saya sudah desain ya. Silakan teman-teman sesuaikan aja. NIM yang pertama variabelnya NIM, kemudian tipenya varchar, dia primary key ya. Kemudian yang kedua ada nama, tipe datanya varchar, alamat, tipe datanya varchar, panjang karakternya 50, prodi varchar juga panjang karakternya 10 ya. Nah, di sini kita sudah buat. Silakan teman-teman sesuaikan. Nama databasenya pastikan jelas ya. Di sini saya DB Java. Kalau teman-teman mau sesuaikan silakan, kalau mau beda juga tidak masalah, tapi nanti teman-teman harus ingat bahwa nama databasenya apa yang sudah dibuat ya. Nah, di sini sekali lagi saya databasenya DB Java, kemudian tabelnya TMHS, kemudian fieldnya ada 4 ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah terbiasa membuat aplikasi sederhana, ketika mau bangun aplikasi yang besar nanti teman-teman sudah terbiasa lah membuat desain-desain seperti ini ya. Jadi kita buat yang sederhana aja dulu biar teman-teman mudah mengikutinya. Oke, kalau sudah, step selanjutnya adalah kita akan panggil library ya, library untuk menghubungkan antara NetBeans atau Java-nya ke database MySQL-nya ya. Caranya gimana? Caranya mudah sekali ya. Silakan teman-teman klik kanan di library ini, kemudian add library. Lalu di sini kita cari ya. Di sini kalau misalnya kecil, silakan teman-teman besarin aja. Lalu di sini kita cari yang namanya MySQL JDBC driver ya. Ini silakan teman-teman cari MySQL JDBC driver. Kemudian silakan teman-teman add library. Ya, silakan teman-teman add library. Kalau sudah, silakan ditunggu, nanti teman-teman akan masuk seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil masuknya nanti modelnya begini, MySQL JDBC driver MySQL konektor Java bla 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 ya. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans IDE-nya 8.2 ya. Kalau teman-teman beda tidak masalah harusnya. Oke, kalau sudah sampai di sini, step selanjutnya adalah kita akan masuk ke codingan ya. Kita akan coba masuk ke codingan, kita akan buat atau kita akan coba import library-nya dulu ya. Silakan teman-teman masuk ke codingannya, ke source-nya ya. Tadi kan kita didesain, silakan teman-teman ke source. Kemudian silakan teman-teman arahkan ke bawah package CRUD Java ini ya. Nah, ini adalah nama package kita. Silakan enter ke bawah. Di sini kita akan buat begini. Kita kasih keterangan dulu, import semua library SQL ya. Nah, kita akan panggil library-nya. Caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal
tekan import, kemudian java.sql dot atau titik, kemudian bintang, lalu titik koma ya. Nah, ini kan ditandai dengan bintang, maka di sini kita akan import semua library yang berhubungan dengan SQL seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan buat seperti ini. Kita akan coba buatkan koneksi database-nya. Silakan teman-teman arahkan ke public FCRUD Java ini ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan nama package-nya atau nama desain formnya itu apa ya. Kalau di sini saya FCRUD Java ya. Kalau teman-teman beda silakan disesuaikan aja. Intinya di atas init komponen ini ya. Kita akan buatnya di atas init komponen ini. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita kasih keterangan lagi. Siapkan koneksi database ya. Nah, lalu kita selalu menggunakan try ya. Nah, ini kita kontrol spasi. Kalau sudah muncul begini, enter ya. Nah, kalau dia sudah muncul begini, di dalamnya kita akan buat perintah koneksi ke database seperti itu. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah kelas, kemudian for name ya. Kalau ada seperti ini, kalau ada begini ya, kita tinggal enter aja ya. Kita enter. Nah, nanti dia akan masuk seperti itu. Stringnya kita isikan begini, com.mysql.jdbc.driver. Nah, silakan teman-teman ikutin ya, sesuaikan dengan penulisannya, pastikan sama ya, huruf kecil dan besarnya mempengaruhi ya, karena Java ini sifatnya case sensitif ya. Oke, kalau kita sudah panggil untuk kelas JDBC-nya ya, atau untuk drivernya, kemudian di bawahnya kita buatkan begini, koneksi sama dengan, kita belum buatkan variabel koneksi ya. Nah, ini kita harus buatkan dulu. Silakan teman-teman arahkan ke sini ya, di sini ya. Kita akan buatkan atau kita akan deklarasikan dulu variabel koneksinya ya. Ini kita deklarasi variabel untuk koneksi database. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kita panggil connection. Nah, kita panggil connection, kemudian namanya koneksinya apa? Koneksi. Nah, ini untuk apa? Ini kita jelaskan ya. Ini untuk koneksi ke database. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya statement. Nah, statement ini untuk apa? Ini untuk kirim dari query SQL ke database kayak select, bintang from, update, kemudian insert, delete sampai dengan seterusnya ya. Nah, berarti di sini kita, oleh karena ini kita projectnya adalah buat input data mahasiswa, maka di sini kita buatkan variabel stmhs. Artinya apa? Artinya statement mahasiswa ya. Nah, jangan lupa titik koma. Ini kita kasih keterangan untuk kirim query SQL ke database gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah result set ya. Nah, ini kita kontrol spasi, kita cari, kalau sudah ada enter biar tidak salah penulisan. Nah, ini untuk apa? Ini dari query statement di atas tadi ya, dari query statement di atas yang ini kita akan tampilkan hasilnya. Misalnya select bintang from, nah itu kan dieksekusi sama statement. Kemudian result set ini untuk menampilkan hasilnya, misalnya datanya ada 10, 5 dan seterusnya gitu ya. Berarti ini karena dia result ya, maka kita deklarasikan variabel rs ya, rs mhs ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk ambil hasil dari query di atas ya. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah deklarasikan variabelnya. Pastikan di dalam ini ya, public class ya, di dalam public class ini. Kemudian kita kembali ke sini, ke public CRUD ini. Di sini kita buatnya begini. Nah, di bawahnya kita buatkan
koneksi ya. Ini koneksinya dari mana? Koneksi ini dari variabel yang di atas sudah kita deklarasikan untuk connection ya. Kemudian di sini kita buat driver. Nah, ini kita cari driver manager. Kemudian dot get connection. Kemudian nah di sini bagaimana? Ini adalah kita isikan JDBC. Hati-hati ya, JDBC. Kemudian titik 2 MySQL. Kemudian titik 2 / 2 kali. Kemudian localhost. Nah, ini localhost apa? Karena database kita kan adanya di localhost, maka di sini kita ketikkan localhost. Kalau teman-teman database-nya sudah online, nah maka ini nanti disesuaikan dengan domainnya atau IP publiknya gitu ya. Kemudian / nama database kita. Nama database kita apa? Nama database kita tadi adalah DB Java. Nah, kalau ragu silakan kembali. Di sini adalah DB Java ya. Kalau teman-teman beda silakan disesuaikan ya. Kemudian di sini DB Java / atau oke, sudah situ ya. Kemudian petik 2, kemudian koma. Lalu di sini kita buatkan username database kita ya. Nah, di sini kan kita menggunakan localhost. Di sini saya menggunakan exampp. Exampp berarti username defaultnya adalah root, kemudian koma, passwordnya ya. Passwordnya di sini saya tidak menggunakan password. Kalau teman-teman sudah online kan database-nya kemudian memiliki password, silakan disesuaikan, diisikan ya. Oke, kalau sudah cukup ya, titik koma. Kemudian cukup ya, itu koneksinya. Selanjutnya di bawah sini adalah kita coba koneksi ke tabel MHS ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah stmhs. Nah, st ini apa? St ini tadi adalah statement ya, statement untuk kirim query SQL ke database ya. Ini sama dengan koneksi. Kita panggil dulu koneksinya. Kemudian di sini kita create statement ya. Create statement. Lalu kita isikan di dalam kurung ini adalah seperti ini. rsmhs dot, kita cari tipe, huruf besar ya, tipe. Kalau tidak muncul tekan Ctrl spasi. Kemudian di sini kita cari tipe scroll sensitif ya. Nah, ini kan ada dua, insensitif sama sensitif, kita pilihnya sensitif ya. Kemudian koma rsmhs dot, kita cari yang namanya con, kita tekan spasi. Nah, ini kan di sini ada tulisannya concur ya, concur read only dan update table. Nah, ini kita pilihnya update table ya. Nah, seperti itu. Kemudian titik koma di bawahnya kita kirim resultnya, rsmhs sama dengan stmhs dot execute query. Lalu di dalamnya kita buatkan select bintang from tmhs, nama tabel kita ya. Nama tabel kita tadi adalah tmhs. Kalau teman-teman beda nama tabelnya silakan disesuaikan ya. Oke, kalau sudah ini, kalau sudah ya, kita tampilkan message ya, show message. Show message, kemudian di sini null ya, sorry, null. Kemudian di sini pesannya apa? Misalnya gagal koneksi. Nah, nanti dia tampilkan pesannya apa? Kita tambahkan ya, plus kemudian lalu get message. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah buatkan koneksi database-nya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk membuat koneksi ke tabel ya.